Langsung dimulai saja. Lutfi. Suaranya kecil, Vi. Gak masuk lu. Suaranya gak masuk lu.
Oke, mungkin ada kendala ya. Jadi Vendo mau ambil alih nggak? Biar nanti apa? Nextnya jatuh mau udah 2 berarti PIC-nya. Boleh, boleh. Lut, nggak dengerin. Aku sih Oke, jadi ada kendala teknis Mas Lutfi di perjalanan mungkin. Jadi mohon izin saya yang malam ini hostnya. Eh, Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malam hari ini kita masih dapat diberi kesempatan berkumpul dan meluangkan waktunya dalam acara laporan bulanan Taruna Nuriza di Fatoni. Dan terima kasih untuk meluangkan waktunya Kak Maman Rukmana, Peggy dan Sahrul Isan, dan juga Mas Lutfi. Hari ini ada kendala, jadi yang menggantikan saya. Langsung saja. Foto dulu, Dok. Dok, Vendo. Ya Allah. Dokumentasi. Nanti langsung kirim di grup aja ya. Mungkin. Asik. Wih, gondrong. Satu. Loh, bis Lut. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, langsung saja untuk laporan bulanan Taruna Nuriza, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak, Kak Maman, Kak Arvindo, Kak Lutfi, Kak Sahrul, Kak Peggy yang telah meluangkan waktunya dalam kegiatan lapangan pendidikan bulanan pada bulan Desember ini. Pada kesempatan kali ini, yang pertama saya akan memaparkan sebuah presentasi tentang listrik aliran atas. Izin Kak, izin share screen Kak. Udah bisa belum share screen-nya? Izin Kak, pada kesempatan malam hari ini untuk laporan pendidikan bulan Desember saya akan menawarkan tentang materi listrik aliran atas. Jika nanti ada kurangnya atau salahnya, mohon bimbingannya untuk ditambahi atau dikoreksi. Sebentar, mau nanya nih. Siapa? Sebelum lebih lanjut, ini tentang listrik aliran atas, tentang gardu traksi.
dalam ini Kak, listrik aliran atas yang saya bahas nanti gardu traksi sama catenary-nya Kak. Oke, dilanjut dulu. Siapa? Secara definisi, secara umum listrik aliran atas itu merupakan suatu kesatuan sistem kelistrikan yang dapat memenuhi kebutuhan operasional kereta listrik dan sumber daya utama untuk persinyalannya. Secara khusus, definisinya yaitu suatu kesatuan rangkaian komponen listrik dan saluran listrik atau transmisi yang mengolah dan menyalurkan daya hasil pengolahan listrik PLN di gardu traksi atau gardu listrik PT KAI untuk keperluan operasional KRL dan sumber daya utama persinyalan. Dalam materi listrik aliran atas ini saya akan membagi dua materi. Yang pertama ada gardu traksi dan yang kedua yaitu jaringan catenary. Gardu traksi atau gardu listrik adalah peralatan satu daya listrik yang sumber daya listriknya berasal dari PT PLN yang berfungsi untuk menghasilkan daya listrik dan tegangan 1500 volt DC untuk operasional KRL atau loko listrik melalui jaringan catenary. Untuk peralatan dalam gardu traksi meliputi peralatan berlima, konversi daya, peralatan penyulang, peralatan distribusi, peralatan tegangan rendah, dan peralatan supervisory control system. Slide-nya masih di halaman 1 ya? Iya, di slide-nya agak berubah. Gimana gini? Nah. Sini Kak. Sini apakah berubah Kak? Di slide 2. Ya, berubah. Kemudian jaringan catenary merupakan jaringan penghantar daya listrik berupa saluran kawat atas atau overhead catenary dengan tegangan 1500 volt DC di sepanjang jalur elektrifikasi yang digunakan untuk operasi KRL. Bagian dari catenary yaitu ada feeder system, overhead contact wire, supporting facility, dan protection facility. Fungsi catenary dapat digunakan sebagai jaringan penyalur daya yang sudah diolah dari gardu listrik menuju ke KRL atau operasional. Di sini merupakan gambar dari catenary yang sebelah kiri yaitu catenary yang berada di emplacement, yang di sebelah kanan yang berada di petak jalan. Slide-nya belum berubah. Coba di stop baru di share ulang. Kalau emang gitu. agak sulit. Apakah sudah terlihat Kak? Slide 5. Di sini di sebelah kiri gambar jaringan catenary yang berada di emplacement, dan yang di sebelah kanan adalah jaringan catenary yang berada di sepanjang petak jalan. Kemudian power distribution line atau PDL. Maaf, sebentar. Mungkin nggak usah di slideshow coba. Coba. Nah, ya bisa. Nggak usah di slideshow aja. Power distribution line. Saya lanjutkan ya Kak, izin Kak. Power distribution line itu merupakan suatu kesatuan sistem yang dimulai dari sumber tegangan 6000 volt AC yang dihasilkan dari gardu traksi beserta saluran distribusi jaringan 6000 volt AC. Jadi di sini dalam diagram blok ini daya dari PLN, tegangan dari PLN 20.000 volt AC, kemudian
ada dua trafo, yang satu untuk menurunkan ke 1500 DC, 1500 volt DC dengan penyearah tentunya. Kemudian yang satu menjadi 6000 volt AC yang diolah menuju persinyalan. Kemudian selanjutnya single line diagram distribusi listrik pada operasi KRL. Di sini listrik dari gardu induk tentunya dari PLN itu 20.000 volt AC, kemudian masuk ke dua trafo. Trafo pertama menurunkan dari 20.000 volt AC kemudian di output dari trafo yang pertama ini ada dua juga. Yang pertama ada menuju trafo lagi dari 1200 volt AC menjadi 380 volt AC. Yang satunya menuju ke silicon rectifier. Di sini outputnya menjadi 1500 volt DC, kemudian ke jaringan catenary. Kemudian output dari trafo dari penerima gardu traksi dari gardu induk tadi, yang kedua menurunkan dari 20.000 volt AC menjadi 6.000 volt AC yang diteruskan ke power distribution line, bisa sebagai operasional persinyalan. Kemudian sistem yang digunakan saat ini menggunakan gardu listriknya menggunakan dari Meidensa, Chevron, Siemens, dan Toshiba. Kemudian jaringan catenary-nya dari Belanda, Prancis, dan Jepang. Selanjutnya komponen-komponen yang ada di gardu traksi. Peralatan yang terpasang di dalam suatu gardu traksi, yang pertama ada LBS atau load breaking switch, ada VCB atau vacuum circuit breaker. Yang ketiga ada trafo untuk menurunkan tegangan, kemudian ada silicon rectifier, ada HSCB atau hiker. Kemudian yang terakhir yaitu negatif panel. Kemudian ada peralatan pendukung berupa remote control, link breaking device, panel tegangan rendah, yang terakhir yaitu baterai. Dari ada LBS dan VCB, itu fungsinya sama-sama sebagai pemutus tegangan. Perbedaannya untuk LBS itu dioperasikan saat tidak berbeban. Kemudian untuk vacuum circuit breaker itu dioperasikan saat berbeban. Jadi sebagai proteksi apabila salah satu atau proteksi yang lain itu bekerja. Dengan demikian cara kerjanya itu, maka LBS dan VCB itu selalu interlocking. Di sebelah kiri ini adalah gambar dari LBS dan VCB. Di sebelah kanan merupakan posisi LBS dan VCB pada single line diagram gardu traksi. Selanjutnya, trafo penurun tegangan yang digunakan. Ini untuk menurunkan tegangan dari tegangan yang diterima dari sisi primernya untuk diturunkan ke output yang ada di sisi sekundernya. Yang pertama ada penurun tegangan dari 20k volt AC menjadi 1200 volt AC. Ada yang kedua 20.000 volt AC menjadi 6.000 volt AC. Yang ketiga ada 1.200 menjadi 380 volt AC. Yang keempat ada 6.000 volt AC menjadi 380 volt AC. Yang kelima 20.000 volt AC menjadi 380 volt AC. Selanjutnya setelah trafo ada silicon rectifier yang berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi DC. Dalam hal ini output dari trafo yang pertama dari 20K menjadi 1200 kan itu 1200 volt AC. Itu masuk ke silicon rectifier menjadi 1500 volt DC. Ini yang akan menjadi sumber tenaga dari kereta listrik. Ya, di sini merupakan posisi dari trafo yang 20.000 volt AC menjadi 6.000 volt AC.
Di sini yang 20.000 volt AC menjadi 1.200 volt AC. Di sini keluaran 1.200 volt AC akan masuk ke silicon rectifier dari 1.200 volt AC menjadi 1.500 volt DC. Kemudian di sini adalah posisi trafo 6.000 volt AC menjadi 360 dan di sini posisi dari trafo 1.200 volt AC menjadi 380 volt AC. Yang ketiga merupakan ada high speed circuit breaker atau HSCP, merupakan pemutus cepat yang dipasang pada sisi tegangan DC 1.500 volt dan meneruskan tegangan ke catenary. High speed circuit breaker dibagi menjadi 3, dilihat dari fungsinya. Yang pertama ada high speed circuit breaker main unit, ini dipasang setelah tegangan positif keluar dari penyearah silicon rectifier. Banyaknya high speed circuit breaker main unit ini tergantung jumlah silicon rectifier yang beroperasi. Jadi di setiap keluaran tegangan positifnya dipasangi oleh high speed circuit breaker. Kemudian yang kedua ada outgoing high speed circuit breaker, ini dipasang seri dengan high speed circuit breaker main unit dan terpasang paralel dengan high speed circuit breaker outgoing lainnya, meneruskan tegangan 1.500 volt DC ke lintas sesuai dengan jalur KRL. Yang ketiga ada high speed circuit breaker cadangan, ini berfungsi sebagai pengganti sementara apabila salah satu high speed circuit breaker outgoing dalam pengecekan. Ini merupakan gambar dari high speed circuit breaker dan yang di sebelah kanan ini dalam lingkaran biru merupakan high speed circuit breaker main unit. Dia terpasang di tegangan positif dari keluaran silicon rectifier. Kemudian di sini terpasang seri dengan yang outgoing. Di sini outgoing terdapat satu setiap jaringan line catenary. High speed circuit breaker outgoing ini terpasang paralel satu dengan yang lainnya dan di sini ada satu high speed circuit breaker cadangan. Kemudian yang terakhir ada negatif panel. Sebagai penerus sisi negatif silicon rectifier terhubung dengan rail yang dilengkapi dengan disconnecting switch sebagai penutus negatif apabila dilakukan pemeliharaan gardu traksi. Kemudian ada peralatan pendukung. Yang pertama ada remote control, yaitu merupakan suatu perangkat tambahan di gardu, berfungsi untuk mengendalikan atau memonitor peralatan gardu yang dapat dikendalikan itu adalah vacuum circuit breaker dan high speed circuit breaker. Kemudian selanjutnya LBD atau link breaking device merupakan salah satu proteksi yang berdiri sendiri untuk meneruskan informasi trip suatu high speed circuit breaker ke gardu traksi pasangannya. Selanjutnya ada panel tegangan rendah. Panel tegangan rendah berfungsi untuk sumber utama tegangan 380 volt AC yang diperoleh dari penurunan 1.200 dan 6.000 volt AC. Tegangan 380 ini didistribusikan untuk penerangan panel, charger baterai, heater, sumber tenaga, link breaking device, dan lain-lain yang berhubungan dengan gardu traksi. Dan yang terakhir ada baterai berfungsi sebagai sumber utama tegangan kontrol relay, pengoperasian, dan proteksi pada gardu listrik. Jenis gardu traksi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama gardu listrik dan gardu hubung. Perbedaannya, gardu listrik mempunyai sumber penghasil tegangan 1.500 volt DC, artinya memiliki penyearah sendiri. Kemudian di gardu hubung itu tidak memiliki penyearah dan penghasil tegangan trafonya sendiri, sehingga tidak menghasilkan 1.500 volt DC, hanya untuk menghubungkan. Di sini posisi gardu listrik.
dan ini gardu listrik yang lain sebagai penyambung di antara dua gardu listrik ini terdapat gardu hubung. Kemudian membahas tentang catenary. Catenary itu merupakan jaringan yang menghubungkan keluaran dari gardu menuju operasi kereta listrik. Di sini ada gambar dari catenary. Komponen utama dalam catenary ada feeder wire, ada kawat troli atau kontak wire, ada tiang penyangga, ada messenger wire, hanger, ETD, dan lain-lain sebagai support facility. Ada proteksi yaitu pentanahan, arrester, ground wire. Feeder wire itu biasa disebut dengan kawat feeder, berfungsi sebagai jalur utama tegangan 1500 volt DC yang dikeluarkan oleh gardu listrik sebagai ini penghantar utamanya. Kawat feeder ini penghantar utama dari keluaran 1500 volt DC menuju kereta listrik. Kemudian ada trolley wire, berfungsi sebagai titik kontak dengan pantograf untuk mengambil daya. Jadi ini yang menjadi titik kontak dengan pantograf dari KRL dengan catenary. Kemudian ada messenger wire atau kawat messenger, fungsinya sebagai penopang atau penahan berat beban kawat troli sehingga meminimalisir lendutan kawat. Kemudian selanjutnya ada automatic tensioning device, berfungsi menjaga kawat troli tetap tegang meskipun terjadi pemuaian atau penyusutan akibat suhu atau akibat arus listrik. Kemudian ada overhead ground wire. Ini merupakan sistem jaringan catenary yang dihubungkan dengan pembumian sebagai pelindung atau proteksi jaringan catenary. Kemudian ada hanger atau penggantung yang menghubungkan kawat messenger dengan kawat troli yang berfungsi menahan beban andongan kawat troli. Selanjutnya ada pull off material di jaringan catenary. Ini berfungsi membuat kawat troli tidak terbentang lurus atau membuat kawat troli berbentuk zigzag. Kemudian kawat konektor sebagai penyama tegangan di jaringan catenary. Konektor banyak jenisnya tergantung yang digunakan untuk menyamakan tegangan pada komponen apa. Di sini terlampirkan gambar juga. Gambar ini adalah ground wire sebagai pentanahan, ini feeder wire sebagai penyalur utama, ada messenger wire yang menopang trolley wire, kemudian ini ada trolley wire sebagai titik kontak dengan pantograf. Di sini juga dilampirkan gambar aslinya. Ini kawat feeder berada di atas, kemudian kawat messenger yang terhubung dengan kawat troli ini yang menopang kawat troli. Kemudian ini kawat hanger yang menghubungkan kawat troli dengan kawat hanger sebagai penyangganya. Kemudian ada ini pull off. Selanjutnya yaitu proteksi. Jaringan catenary yang terbuka itu sangat rawan terhadap induksi atau sambaran langsung petir. Untuk itu jaringan catenary dipasangi sebuah peralatan pelindung atau proteksi. Yang pertama ada ground wire, kemudian ada arrester. Ground wire dan pembunyiannya. Ground wire ini terpasang membentang mengikuti jaringan catenary. Pemasangan ground wire berada di paling atas dari jaringan. Pembunyian dipasang tiap 250 meter. Saat ini dikembangkan menjadi tiap tiang sesuai metode Prof. Zuru. Kemudian ada arrester. Arrester sendiri berfungsi untuk membuang tegangan lebih yang ada pada kawat yang dideteksi. Arrester yang masih terpasang pada catenary adalah arrester untuk tegangan 1500 volt DC dan arrester untuk tegangan 6000 volt AC. Mungkin
Dari saya cukup itu saja Kak. Jika ada kekurangan atau kurang pas, nanti silakan dibenarkan atau ditambahi. Izin stop share Kak. Monggo kakak-kakaknya kalau ada pertanyaan Jika dipersilakan. ini melanjutkan dulu untuk update pendidikan atau satu-satu dulu ya mungkin. Oh ya, satu-satu dulu. Oke, kalau ada pertanyaan monggo kakak-kakaknya. Oke, mungkin dari kakak ini mau komentari saja ya. Sudah menguasai sih ya kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Taruna Nuriza ini, ya mungkin sebagai penerima beasiswa ya seharusnya minimal seperti itulah ya, dan bisa menjadi contoh untuk teman-temannya jika ada teman-temannya yang belum paham misalnya tentang gardu traksi dan listrik aliran atas, mungkin bisa sampaikan, ataupun terkait hal lainnya misalnya tentang signaling atau telecommunication, bisa menyampaikan ya ke teman-temannya yang belum paham, atau ke adik-adiknya itu lebih baik yang sekarang tingkat berapa, 2 ya kan, udah di satu kampus, maksudnya udah di area kampus. Nah mungkin bisa lah ya mencetus lah dari pas belum berangkat, keluar kampung berangkat PKL, mungkin bisa lah ngasih ilmunya ke taruna yang sekarang ada di kampus khususnya TEP ya. Nah paling itu sih untuk komentarnya terkait paparan materi. Nanti mungkin akan ada pertanyaan terkait progres tugas akhir dan update pendidikan. Mungkin yang lain silakan. Monggo Mas Peggy. Terus Mas Sarul Isan. Bila ada pertanyaan atau komentar silakan. Lalu kalau tidak ada, kita lanjut ke laporan pendidikan. Bagaimana? Oh ya udah, monggo. Cukup Kak. Cukup. Oke. Dari Kak Lutfi ada sistem catenary yang baru menggunakan arsasi, bisa dipelajari juga. Itu sarannya untuk Taruna Nuriza. siap Kak, terima kasih Kak. Selanjutnya monggo Nuriza. Laporan pendidikan tentang kegiatan akademik, non-akademik, terus kendala TA-nya bagaimana? Kak, untuk kegiatan akademik yang berlangsung selama 1 bulan ini, mungkin kemarin sempat melakukan ini Kak, kokurikuler dari Pak Fatur. Kemarin pembuatan PCB. Kemudian Pembuatan apa? Pembuatan PCB Kak. Oh, oke. Kemudian di minggu pertama kemarin masih ada perkuliahan. Setelah itu kokurikuler 1 minggu kemarin, jadwalnya sebenarnya cuma 3 hari tapi molor menjadi hampir 2 minggu karena bahan dan alatnya itu dari prodi belum siap, jadi masih pesan-pesan gitu Kak. Kemudian di minggu terakhir kemarin, minggu ketiga itu melaksanakan UAS 5 hari dari hari Senin menuju hari Jumat. Alhamdulillah lancar. Untuk pengumuman untuk nilai dari UAS-nya belum
keluar, tapi dari 8 dari 10 matkul ini sudah pengumuman remedial dan alhamdulillah saya nggak mengulang lagi, Kak. Untuk 2 matkul yang belum diumumkan semoga juga nggak ikut remedial. Selanjutnya di hari Kamis kemarin pagi ini dilakukan samapta dan hasilnya alhamdulillah juga masih di rentan yang aman, tidak remedial. Kemudian untuk progres TA ini belum ada progres lagi. Kemarin saya kan ini apa itu Pak, tanya-tanya ke Pak Fatur, ke Pak Teguh itu. Kalau Pak Fatur jawabannya untuk alat-alat semacam itu belum bisa dipastikan nanti. Ya kalau sesuai itunya konsepnya itu sebenarnya sudah bagus, kemungkinan besar diterima, tapi kita tidak tahu programnya Podi untuk ke depan seperti apa. Kemarin terakhir infonya itu untuk melakukan penelitian masalah yang ada di tempat PKL. Kemudian untuk tempat PKL saya berada di PT LAN. Itu pengumuman terakhir tapi belum diumumkan posisinya nanti di mana. Ya, itu jawaban dari Pak Fatur. Kemudian saya tanya-tanya juga ke Pak Teguh, itu jawabannya kalau sistem itu biasanya banyak yang dikerjakan atau yang katanya bahasanya yang diayai ya Kak. Itu yang dikerjakan itu banyak. Jadi kalau sendiri nanti pertanyaannya waktunya itu cukup atau enggak kan disambi dengan PKL juga. Mungkin nanti PKL selesai juga sudah bulan Juni katanya gitu. Coba dipikirkan lagi gitu. Tapi kalau dari saya itu nanti kalau enggak, kalau gabungan ya Kak, kelompok gitu 2 orang itu saya bingungnya pembagiannya di apanya Kak, di masalah apanya itu dibagi, saya pegang apanya, untuk satunya lagi ngatasi apanya, itu yang saya bingungkan kalau ada dibagi. Siapa izin Kak? Kak Roman, monggo. Ini 2 arah aja ya, 2 arah. Ya silakan Pak, diskusi. Tadi tuh pertama tentang apa ya? Judulnya apa sih yang mau diambil itu sebenarnya? Sistem keamanan pada prototipe sistem keamanan pada autonomous rail rapid transit berbasis PLC ya. Oke, terus rencana itu harus apa namanya, keluar kampus atau berangkat PKL tanggal 15, jadi enggak? Nah itu kita persiapan dulu Kak di rumah, katanya tanggal 15, tapi sampai hari ini belum ada kabar yang lebih terpercaya. Itu nanti mungkin PKL-nya awal-awal Januari Kak, minggu pertama atau minggu kedua. Oh, berarti dirumahkan dulu baru berangkat ya? Iya. Oke, terus rencana seminarnya kapan? Infonya, kalau sesuai kalender. Nah, kalau sesuai kalender itu Januari Kak, tapi dari kemarin dari Pak Fatur disampaikan ke anak-anak itu sekitar minggu ketiga Februari. Kalau molor-molor ya minggu pertama Maret nanti Kak. Oke, nah mungkin ya untuk next bulan Januari terkait
maksudnya pas laporan pendidikan bulan Januari, bulan Desember, nanti berarti kan dilaksanakan di awal Januari nanti. Mungkin presentasinya terkait apa ya? Sempro. Kalau ini kita tergantung seminarnya. Kalau seminarnya emang bulan Februari minggu ketiga ya tadi. Iya, Kak. Minggu ketiga, minggu keempat bulan Februari. Seperti itu. Kalau emang minggu ketiga atau 4 Februari mungkin nanti mungkin semacam simulasi seminar diadakan di awal Februari. Nah, bulan Januarinya itu ada penjelasan presentasi terkait konsep, tapi benar-benar harus menunjukkan draft dalam Microsoft Word-nya. Jadi bulan Januari dalam draft Microsoft Word itu maksudnya konsep itu tidak terlalu detail lagi apa, tapi harus mengacu apa yang ada, datanya apa. Nah, kalau yang bulan Februari awal berarti itu ya semacam ya simulasi seminarnya mungkin gitu ya terkait Siap, Kak. next 2 bulan ke depan. Siap, Kak. Jadi nanti presentasinya konsep dan itunya, Kak. Yang seperti seminar itu, kemudian juga mengirimkan draft board-nya. Ya, jadi draftnya itu yang bulan Januari ya. Gini, cukup misalnya gini, literaturnya ada 5 literatur dari si A, B, C dan D. Nanti ditunjukkan judulnya terkait apa, terus nanti disimpulkan di file Microsoft Word itu. Menurut ini misalnya tentang penelitian tentang baterai, menurut A baterai adalah bla 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 bla, sedangkan menurut B baterai suhu baterai itu mempengaruhi lifetime-nya baterai, misalnya gitu. Jadi nanti kan intinya pada Januari itu menyampaikan literaturnya. Pertama ya literatur, setelah literatur kedua kira-kira permasalahannya apa, terus kalau bisa mungkin datanya apa disampaikan. Setelah itu nanti dikerucutkan dari permasalahan data yang ada dan literatur yang ada. Akhirnya kamu mau ngambil terkait judul apa tersebut. Misalnya tentang analisis pengaruh pengaruh temperatur baterai jenis apa gitu terhadap gimana. Nah, itu contohnya. Nah, setelah itu nanti disampaikan juga maksud tujuannya apa, manfaat, paling cuma sampai bab 1 untuk yang Januari. Paham nggak? Paham nggak? Jadi intinya yang nanti presentasinya lewat Microsoft Word aja. Intinya sampai bab 1 lah. Nanti mungkin bab 2, bab 3-nya itu ya Nah, paling nanti untuk yang bab 2 dan bab 3-nya itu digabungkan secara keseluruhan melalui simulasi seminar pas awal Februari nanti. Paham ya? Paham nggak? Oke, mungkin dilanjut dulu yang lain. Tadi saya agak lupa mau nanyain apa dulu. Sorry. Dilanjut dulu. Siap, Kak. Oh ya, Kaprodinya sudah ganti ya? Sudah, Kak. Tadi pagi, Kak. SK-nya. Ada kira-kira bakal ada pengaruh nggak untuk kedepannya? Maksudnya terkait kalau aturan beliau sebelumnya itu kan ya harus membuat sesuatu, tidak boleh riset terkait analitik segala macam. Nah, ini gimana kira-kira? Harusnya kan beda pemimpin, beda aturan ya harusnya. Semoga lebih fleksibel. Amin. Tapi sepertinya lebih fleksibel Kak kalau Pak Agus. Eman kuliah di perkeretaapian tapi tugas akhirnya terkait ngontrol itu loh, deteksi COVID segala macam kan nggak jelas. Harusnya ya terkait railway kayak bikin inovasi terkait
kereta atau pakai berbasis magnet atau Iya sih apa Kak. line follower atau terkait signaling, telecommunicationnya atau mungkin masalah substationnya ya, nah itu mungkin. Oh ya ini PKL-nya nanti di mana? Di Land Mereka Prima. Iya Emang Kak. ada masalah apa? Ayo di sana. Gak ada masalah loh. Sekarang udah apa ya? Permasalahannya udah dikit. Halo cek cek. Izin Kak. Cek Terputus cek. Kak tadi Kak. Maaf Kak. Oke. Nah paling Izin nanti Kak. kalau ya Eh, izin biasanya itu tahun-tahun sebelumnya yang PKL di Land Reka Prima itu penempatannya seperti apa Kak sistemnya? Kan beda-beda itu tiap tahunnya Kak. yang dulu-dulu ya pada di itu mana Bandara Soekarno Hatta itu. Cuma kan sekarang tendernya berubah atas nama Eltran. Jadi belum beroperasi lagi ya. Mungkin berapa orang? 6 ya? 6 Kak. Iya Kak. Mungkin 6 orang itu ya bisa dilintasnya KAI. Kemungkinan juga disebar. Tapi ya ini mah feeling ya, mungkin feeling bisa ditempatkan di Solo. Di Solo itu personilnya udah dikurangin karena emang apa ya, stasiunnya itu wilayahnya sudah berkurang. Kemungkinan di sana bisa atau di DDT tuh double double track mana Manggarai Bekasi Bekasi Manggarai itu bisa jadi di situ. Kemungkinan besar sih antara dua itu kemungkinan ya. Kalau tahunku dulu di situ, DDT. Di Kalau Anu apa? Jatinegara Bekasi. Nah, kalau dilihat dari kebutuhan personal kemungkinan yaitu di antara di Solo dan di daerah Daup satu itu di DT kemungkinan. Di Madiun aja. Gak ada Madiun si TS 2 ngapain sebulan gak ngapa-ngapain itu bentar. Oke, terus ini mungkin pertanyaannya mungkin jawabannya udah tahu ya. Kan tadi harusnya tadi sih nanya terkait gardu traksi ya. Gardu traksi itu kan gardu traksi KRL suplainya dari PLN 20 kilovolt ya. Bener nggak? Iya Kak. Siap Kak. Kenapa tidak ada suplai cadangannya? Harusnya jawabannya udah tahu ya. Eh, untuk gardu traksi itu kan menerima menerima tegangan dari gardu itu apa gardu induk yang terdekat kan biasanya yang diambil itu kalau sesuai kalau saya pernah lihat SLD yang punyanya LRT sama MRT itu ya Kak, itu dihubungkan dengan gardu lain Kak. Jika ada gardu induk utamanya itu gardu induk utamanya ada gangguan atau padam itu ter itu Kak, ter apa? Ter backup dengan gardu yang lain Kak. Kalau di yang PTKA itu mungkin saya belum lihat SLD-nya yang full. Mungkin juga tidak dipublikasikan Kak. Nah, tapi kan berapa ya tahun berapa gitu pernah ada itu kasus
KRL gak bisa operasi gara-gara supply PLN-nya itu di daerah Jabodetabek benar-benar off. Berarti kan itu gimana? Tidak kan? Tidak apa ya? Tidak sesuai apa yang disampaikan tadi yang berdasarkan MRT LRT. Berarti kemungkinan apa nih kira-kira yang bisa menyebabkan kok suplainya taksi KRL ini tidak ada satu daya cadangannya berupa genset. Maksudnya di internalnya gardu traksi ya. Kenapa kira-kira? Pertimbangannya apa sih kira-kira? Untuk pertimbangan tidak adanya genset di gardu traksinya KRL itu belum tahu, Pak. Mungkin bisa arahannya. Di PM-nya ada nggak? Pertama cek ya di Peraturan Menteri Nomor 50 itu dicek 2018. Terus kedua, ini nggak tahu ya benar nggak. Kalau yang MRT Jakarta itu dia itu suplainya insya Allah gak bakal terputus. Untuk berapa? Gak tahu ya. MRT Jakarta berapa suplainya? Saya lupa. Misal sekian kilovolt. Nah itu dia itu siapa ya dulu tuh Pak siapa gitu waktu KKL dia jelasin kalau untuk apa namanya MRT Jakarta itu substation-nya itu dia masuk prioritas setara dengan Istana Negara. Jadi gak bakal mati kalau yang MRT. Nah, kalau yang KAI ini nggak tahu apakah diprioritaskan sama dengan Istana Negara atau tidak. Nah, itu kembali cek ke PM, terus kedua terkait kasus tadi, apakah disetarakan supply gardu traksi KRL ini dengan yang MRT, dengan Istana Negara atau tidak. Nah, kalau memang ternyata di PM berapa nomor 50 itu harus keterangannya statementnya itu harus ada cadangan. Nah, berarti kan ada sesuatu yang itu bisa loh dibuat suatu buat tugas akhir sebenarnya. Kalau memang di aturan berapa 50/18 itu ada seperti itu. Jadi nggak berarti itu di penerapan pengoperasian aslinya memang tidak ada itu, Pak, tidak ada cadangannya itu, atau bagaimana, Kak? Emang nggak ada. Lihat aja single line diagramnya. Yang tadi kamu share screen itu ada nggak genset? Nggak Nggak ada. ada kan? Nah itu kan pasti ada pertimbangan. Kok nggak ada? Kalau yang MRT Jakarta itu infonya dia levelnya setara dengan Istana Negara, gak bakal putus supply-nya dari PLN itu. Tapi kan yang namanya peralatan listrik pasti ada semacam gangguan, entah itu short circuit, drop voltage segala macam. Nah kalau nanti aja deh, nanti ngelebar kemana-mana. Nah itu paling itu ya, mungkin itu bisa dijadikan ya itu cek lagi ke PM sama statement yang tadi yang gardu traksi KRL itu setara enggak prioritasnya dengan gedung Istana Negara itu. Silakan mungkin yang Siap, lain Pak. dilanjut. Iya, yang lain apa ada pertanyaan? Atau mungkin Taruna Nurisa bisa tanya-tanya, disilahkan. Ini sudah hafal malam apa belum? Belum, Pak. Biasanya persiapannya jam 9 kurang seperempat itu. Alasannya nggak usah, langsung buru. Bahaya, Kak, piketnya hari ini. Prima mesti. Buri makan Bukan, siapa? Bageng. Pak itu, Pak Sugeng sama Pak Tanto. Pak siapa? Terus Pak Sugeng sama Pak Tanto.
Ada info apa ini di kampus? Banyak yang ganti itu Kak, pejabat-pejabatnya Kak. Oh iya, katanya ada itu ya, ada masalah. Nah, Masalah apa emang? pengen gosip iki. Ini banyak yang Sumpah, orpal, cuman nggak ada yang ngasih tahu. Itu Kak, biasa. pengen langsung Nah, jadi tarunanya. Gimana? ada yang ngambil adiknya. Kan mereka masih karantina, diambil tengah malam itu. Terus yang bersangkutan yang diambil itu nggak terima, tapi dia langsung lapor, kan belum pernah ketemu kakak-kakaknya sebelumnya, baru Dan Ki ya? masuk 5 hari. Iya, yes, Wah, mau dan lain-lain lah Kak. Itu yang itu ya apa namanya Wings? Itu bukan? Nah itu Ada kan kaitannya nggak itu? pelakunya kan beberapa dari itu Kak, dari yang berwings itu Kak. Nah, kemudian itu dipermasalahkan kemarin, ditanya-tanya. Itu dari mana? bukan pejabat loh yang apa? Yang Bukan Kak. bermasalah. Pejabat cuma Dengki aja Kak. Terus nasibnya gimana? Nah, kemarin kan 1 minggu mereka ikut BAP di Puspeka, itu tidak boleh keluar sama sekali. Jadi makanan diantar, baju-baju diantar, nggak megang laptop, nggak megang apa-apa. Pas waktu UAS itu Kak, nggak ikut UAS. Terus kemarin hari Senin keluar ikut UAS susulan. Ini yang tadi sempat kelihatan pakai rompi keluar tadi Kak, itu juga ikut Kak. Maksudnya nggak kena apa? Nah itu belum keluar Kak hasil sidangnya. Oh, Mereka juga mana masih, tingkat terlalu. iya. Tapi dari kan itu orang tua yang pelapor itu juga udah tahu kan Kak. Tapi Terus orang orang tuanya tuanya gimana? ya udah ini apa Kak, udah menyerahkan ke kampus aja, nggak mau ikut campur. Terus kemarin hari Rabu kalau nggak hari Selasa itu Kak malam, yang pelapor itu kabur Kak, kan rumahnya Madiun kan Kak, lompat pagar terus pulang. Ikut Danki kan? Katanya Danki. Danki itu ikut sebagai pelapor tapi bukan yang utama itu Kak. Oh, kirain yang lapor. Tapi Dankinya lapor juga. Iya, yang pertama malahan Kak itu Kak. Oh iya, durung kan merasane tingkat siji kan itu. Iya, ya itu salahnya belum ada interaksi lah, langsung gitu. Respon siapa? Bu Ciko gimana? Ya kalau Bu Ciko ya itu Kak, marah Kak. Kan beliaunya juga nggak suka kayak gitu, senioritas yang terlalu kayak gitulah pokoknya. Yang nanganin kan Pak Yusrizal itu yang KBA sekarang itu Pak. Dia ya ke para pelakunya ya digoblok-goblokin Kak. Mereka belum ada mental gini udah kalian gitu. Skor striking tuh. Nah, Setahun itu gitu. tahu, Kak. TEP ada 6 Kak dari Man. 15. Oh. Tingkat berapa? Tingkat 3. Oh Yang angkatan maksudnya saya. 3. pelakunya berapa orang? 15 orang. Iya. Siapa aja? Yang TP. TEPA Afis yang dulu Danton itu loh Kak. Terus, Hafiz. TEPB Daud yang Danton juga dulu. Kuku. dia juga. Asal. Dia subuh. Terus Gak Farhan gampang, kan? Iya. Siapa lagi? Farhan yang Palembang. Gak kenal. Rizky Kurniawan yang Danton sekarang. Oh ya, tahu. Terus siapa lagi? Terus Pramudia Magetan. Dia juga. Pramudia. Dia juga. Terus ada berapa Kak tadi Kak? Farhan, Rizky, Daud, Afis, Pramudia, Guntur Kak terakhir. Guntur sing ikut tuh Tangerang. Yang iya, yang Banten.
Malah aman loh. Nggak ada. Ikut tok 6 tok. Iya. Kira-kira kalau 15 orang itu aman lah insya Allah. Tapi ini Kak, bahayanya kan mereka diklasifikasikan sendiri-sendiri. Ada yang cuma ikut-ikutan, ada yang mukul, ada yang itu yang Kalau nindak. gitu nggak tahu. Nah, itu yang mukul itu ada 4 kalau nggak salah. Itu yang lumayan. Yang Siapa sampai 4? yang sampai seminggu di sana itu yaitu Kak, yang 4 orang. dari prodi TMP, terus yang TEP Guntur sama Rizky gitu Kak. Yang datang. AFK wis. Itu prodi A apa B? Guntur B ya? Guntur B. B semua? Iya. Ah iya, Kelas salah. saya. Gimana kalau udah dibilangin kalau ada gitu-gitu dia kayak semangat gitu loh Kang Nolan. Pengen ikut. Ya udah. Ya mungkin balik to the point ya. Silakan mungkin komentar atau masukan pertanyaan terkait apa tadi? Tugas akhir, update pendidikan 1 bulan terakhir. Peggy mungkin Peg. Peggy. Ya, ya. Adikmu jotos-jotosan Peg. Ya iku jauhi perbuatan ngono kuwi ya. Pokoke nek kuwi apa jenenge? Kondite iku wis penting banget itu. Pelanggaran siti wae nilaimu bakal kurang. Kurang banget. Usil gak apa-apa, tapi jangan gitu. Siap Kak, aman nggak saya Kak? Masih cuma ketiduran ya saya. Kecatet di puspeka kondite ku kurang ya. Tidur terus. Kemarin itu Masjid. weekend itu saya kena Pak Puji, nggak ikut apel pagi kan agak flu itu Kak. Saya pagi habis subuh tidur lagi. Tidak tapi nggak dicatat. Ya untung gak kecatet. Yang penting subuh 5 Pak Sugeng. Iya. Ya itu terus sama iku siap nih iku literatur kayak TA-ne iku bisa sing kuat lah iso ya. Itu dari saya. Syahrul, Mas Syahrul Isan. Gimana, ada tanggapan? Apa sudah cukup Kak Maman? Lutfi? Itu kayaknya lagi mau ngomong ya Syahrul. Oh, mungkin iya, kendala sinyal mungkin. Cukup Pak. Cukup. Gimana Kak Maman, cukup? Sebentar. Tadi apa lagi yang disampaikan tadi barusan terakhir apa? Progres TA, PKL, apa lagi? UAS sama-sama apa Kak? UAS. Oh iya, berarti semester apa? 6 ya? 6 itu mata kuliahnya apa aja? Ada yang 3 SKS enggak? Apa ya? Di luar statistika sama apa gitu Kak? Belum dikasih tahu sih Kak. Iya. Statistika di semester 6. Iya, statistika semester 6 Kak dulu. Itu emang ada di kurikulumnya. Maksudnya nanti di transkripnya ada nggak yang angkatan berapa 5 nih? Ada. Ada. Saya, semester 6 iya. ya? Ada semester 6. Kebalik ya berarti. Harusnya itu di semester awal itu. Harusnya gitu. Mana Bu Sekarang Ina? semester BA itu UASnya semester berapa? 5 ya? 5 Pak. Berarti ntar kalau PKL, ya itu mata kuliah statistikanya tetap 14 minggu secara offline gitu.
Ya itu kurang tahu Kak, nanti diselin online atau di akhir offline gitu Kak. Belum ada itu Kak, belum ada informasi. Oke, paling tambahan ya. Nanti PKL mungkin dimanapun, entah itu di Madiun, di misal di Solo atau di Jombang atau di mana Bekasi, ya syukuri aja. Mungkin itu memang jalannya. Terus kalau misalnya dapat tempat yang agak mahal ya misalnya di mana tuh di Bekasi, Jakarta ya sebagai taruna mending agak hemat aja lah. Maksudnya tapi jangan jangan pelit ya. Bukan pelit tapi hemat ya, bukan pelit. Hemat dan pelit itu beda. Nah, itu Sip. mungkin itu jalannya. Terus dipersiapkan buat nanti bulan apa Januari, nanti format Microsoft-nya tak kirimin ya. Simpel kok. Siap Kak. Terus PKL tanya-tanya, nanyanya itu ke apa ya? Nanya, misalnya ditempatkan di misal ya di kan Land Recovery mah ada di mana LRT Palembang, si apa persinyalan sama telekomunikasi dan powernya. Nah misal ditemukan di sana ya tanyakan ke yang ahlinya terkait persinyalannya LRT Palembang seperti apa ya. Itu kalau bisa ya minta apa gitu, minta data gangguan atau apa biar berguna buat dirimu sendiri dan nanti mungkin bisa berguna buat adik-adiknya nanti angkatan berapa? 7 ya? 7 Kak 7 ya? 7. Terus jangan lupa ya ibadahnya apa ya ditingkatkan lah. Siap Kak. Selanjutnya apa lagi ya? Jangan menyanyiakan waktu. Lain intinya itu ya. Jangan terlena saat PKL itu. PKL harus menyelesaikan tugas akhir yaitu diimbangi kalau bisa per minggu ada updatean nulis. Misalnya bulan pertama target nyelesain bab 1 bulan Januari itu. Maret ya berarti mulai Maret target nyelesain bab 1 berarti kan mungkin latar belakang nyelesain di minggu pertama, minggu kedua tujuan. Nah, itu seperti itu ditarget ya. Biar jangan jangan kacau-kacauan lah. Malu kalau kacau-kacauan. Paling itu aja, mungkin dari yang lain silakan. Siap Kak, terima kasih Kak. Dari yang lain, mungkin cukup Pak Maman. Ya, silakan ditutup. Oke, terima kasih untuk malam ini. Semangat terus untuk Taruna dan lainnya juga. Jaga kesehatan. Dan terima kasih. Sekian untuk laporan pendidikan dari Taruna Nuriza. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi